Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Gimana kabarnya hari ini, Pak Mul? Alhamdulillah, baik. Tulis juga gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Pak Mul. Hari ini Pak Mul ada coaching bersama Pak Fajrin ya? Iya, Bu. Kebetulan nanti saya ada coaching bersama Pak Fajrin pada jam 10. Baik, Pak. Kehadiran saya di sini, Pak, ini memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Bapak kembangkan nanti, Pak ya. Maka dari itu, saya akan mengamati proses coaching yang akan Bapak laksanakan kepada Pak Fajrin. Nah, apakah Pak Mu sudah siap untuk melaksanakan proses coachingnya? Oh, iya, Bu. Saya sudah siap dan saya juga berterima kasih sebelumnya, Bu, karena sudah bersedia ingin menjadi pengamat pada saat nanti saya melakukan coaching bersama dengan Pak Fajrin. Baik Pak, sebelum Bapak mulai proses coachingnya, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan dan nanti saya juga akan bertanya kepada Pak Mul ya. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu rubrik penilaian dari coaching yang akan Pak Mul lakukan nanti. Oh iya, Bu, siap, siap, siap. Nah, jadi poin-poin yang akan saya amati adalah melakukan proses coaching nanti Pak ya. Saya akan melihat apakah Bapak melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur Tirta. Kita ketahui bersama bahwa alur Tirta terdiri dari tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, terus rencana aksi, dan juga tanggung jawab Pak ya. Siap, ya, Bu. Selanjutnya saya juga akan mengamati apakah Pak Mul melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Nah, prinsip coaching itu ialah membentuk kemitraan dengan coachee, kemudian menggali potensi coachee itu dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensinya, Pak. Oh, seperti itu. Baik, 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 Bu. Selanjutnya, kompetensi ini dalam coaching yang perlu diperhatikan ialah kehadiran penuh atau presence, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan secara aktif. Nah, ketika Bapak mengajukan pertanyaan berbobot itu, Bapak perlu mendengarkan dengan rasa. Di sini maksudnya Bapak yaitu merangkum dan penuh atau princess, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan secara aktif. Nah, ketika Bapak mengajukan pertanyaan berbobot itu, Bapak perlu mendengarkan dengan rasa. Di sini maksudnya adalah merangkum. Dan juga Bapak bisa menerima pertanyaan-pertanyaan dari coachee, kemudian Bapak nanti bisa memberikan pertanyaan yang terbuka. Lalu Bapak bisa merangkum pertanyaan maupun permasalahan dari coachee. Bapak bisa memberikan apresiasi kepada coachee. Nah, apakah sudah jelas rubrik penilaian itu Pak ya? Oh iya, Bu, luar biasa. Saya merasa sudah jelas apa yang sudah Budi sampaikan, karena nanti pada saat saya melakukan coaching, saya juga berencana akan melakukan sesuai dengan alur Tirta, Bu, ya. Dan juga saya akan menerapkan juga prinsip-prinsip dan kompetensi di dalam coaching yang akan saya lakukan nantinya. Jadi saya sudah merasa cukup jelas yang sudah dijelaskan oleh Bulis terkait dengan rubrik penilaian yang sudah Bulis sampaikan. Baik Pak Mulia, selanjutnya izinkan saya bertanya Pak Mulia. Ya, baik Bu, baik. Pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Pak Mul kembangkan nanti? Jadi nanti pada saat coaching yang akan saya lakukan, saya akan menggunakan 3 kompetensi, Bu, yang dimana pengembangannya nanti yang pertama terkait dengan kehadiran penuhnya, kemudian tentang mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Baik Pak ya, kira-kira dari ketiga kompetensi yang ingin Bapak kembangkan tadi, bagian mana yang secara spesifik Bapak observasi? Oh iya, Bu, seperti ini Bu. Jadi untuk yang sifatnya spesifik, yang ingin diobservasi oleh saya yaitu terkait
pada bagian mendengarkan dengan aktif, Bu. Dan cara saya nantinya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Oh, baik Pak Mulia. Berarti Pak Mul fokus pada kompetensi coaching yang ingin saya observasi, yaitu mendengarkan aktif dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Pak ya? Iya, benar. Kemudian seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Pak Mul inginkan pada sesi coaching nanti? Baik, Bu. Jadi begini, untuk yang pertama nanti saya akan mampu menyimak ya, yang pertama, dan yang kedua saya bisa lebih banyak mendengar. Dan yang berikutnya saya juga bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya terbuka, Bu. Seperti itu. Baik Pak Mulia, demikianlah kegiatan pra-observasi kita kali ini Pak ya. Terima kasih sudah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang ingin Bapak capai dan yang ingin saya observasi selanjutnya. Silakan Bapak melaksanakan kegiatan coachingnya bersama Pak Fajrin. Nanti setelah melakukan coaching, kita bertemu lagi untuk berbincang sejenak tentang hasil proses coaching yang akan Bapak lakukan nanti, Pak ya. Oke, siap-siap Bu. Terima kasih juga sebelumnya karena bagi saya Ibu sudah luar biasa menjelaskan kepada saya sebelum nantinya saya akan melaksanakan coaching bersama Pak Fajrin. Terima kasih kembali Pak Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fajrin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mul. Oh iya, gimana kabarnya Pak Fajrin? Alhamdulillah baik Pak, tapi ada beban pikiran ini Pak. Oh gitu, luar biasa. Jadi begini, Pak Fajrin, setelah saya mendapatkan sedikit kurang semangat Pak ya, walaupun dimulai dengan Alhamdulillah tadi. Saat ini Pak Fajrin, saya akan melaksanakan coaching dengan menggunakan alur tirta. Baik Pak. Namun sebelumnya saya akan bertanya dulu kepada Pak Fajrin, Ya, Pak. mau membahas apa nih kita saat ini? Jadi saya datang ke sini ingin membicarakan tentang siswa saya yang pasti di dalam kelas Pak Mul. Oh, jadi begitu ya Pak. Oke. Saya mungkin pada kesempatan ini karena pembicaraan kita terkait dengan siswa yang mengalami pembelajaran yang pasif dalam kelas saat belajar. Yang ingin saya dapatkan informasinya yaitu bagaimana siswa itu bisa lebih aktif dalam belajar. Oke. Oh, jadi siswa-siswa Pak Fajrin pasif dalam kelas berarti Pak ya? Iya betul Pak. Oke. Lalu nanti karena pembicaraan kita saat ini ya dapat bagaimana kita dapat menemukan langkah-langkah atau solusi ya, kemudian bagaimana caranya saya dapat meningkatkan begitu ya. Oke Pak, lalu nanti karena pembicaraan kita ini singkat ya, nanti di akhir pembicaraan kita tentunya apa yang ingin Bapak dapatkan dari pembicaraan kita kali ini? Ya, wah baik Pak. Jadi saya ingin di akhir pembicaraan kita saya dapat menemukan langkah-langkah atau solusi bagaimana caranya saya dapat meningkatkan keaktifan siswa saya dalam belajar Pak. Oh, seperti itu. Oke, baik Pak. Jadi siswa itu lebih aktif gitu ya dalam belajarnya? Alhamdulillah Pak Mulia, coachingnya tadi sudah berjalan dengan lancar. Kalau saya lihat Pak Mul, bagaimana perasaan setelah melakukan coaching tadi? Oh iya Bu, Alhamdulillah. Jadi setelah saya melakukan coaching tadi, saya merasa kompetensi yang saya harapkan sudah bisa tercapai. Saya juga merasa sangat bahagia bisa bercerita banyak dengan Coach C, sehingga semua permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Coach C itu bisa tersampaikan dengan baik, Bu. Baik Pak, kemudian pada saat coaching tadi,
jika kita merujuk pada indikator ketercapaian dari pengembangan yang Pak Mul harapkan pada kompetensi coaching, kira-kira apa saja yang sudah Bapak lakukan pada proses coaching tadi? Oh iya Bu, jadi setelah melaksanakan coaching tadi, saya merasa sudah mampu fokus terhadap coaching, yaitu dengan mendengar aktif dan juga saya mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan Bu sesuai dengan alur pipa. Baik Pak Mulia, jadi sudah tercapai Pak ya tujuan atau indikator pengembangan yang Bapak harapkan. Oh iya, alhamdulillah Bu, menurut saya sudah. Izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi Pak ya. Iya Bu. Berdasarkan observasi tadi, menurut saya percakapan coaching yang Bapak laksanakan tadi sudah berjalan dengan sangat baik Pak ya. Sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur Tirta Bu Pak. Nah, kemudian Bapak juga sudah menanyakan tujuan kepada coachee dalam sesi coaching, mengarahkan beliau untuk mengidentifikasikan permasalahannya, kemudian merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahan. Bapak juga untuk memancing beliau untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dan menjalankan rencana aksinya. Bapak juga selain itu sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching, di mana tadi saya lihat sangat fokus dengan coaching Bapak, artinya sudah melakukan kehadiran penuh dan Bapak juga sudah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti yang Bapak sampaikan pada saat pra-observasi tadi. Nah, itu merupakan fokus kompetensi yang ingin saya observasi. Oh iya Bu, iya baik Bu. Menurut saya itu sudah sangat luar biasa sekali yang Bapak lakukan. Bapak sudah mampu mencapai sesuai dengan harapan Bapak, sesuai dengan kompetensi yang Bapak sampaikan. Nah, observasi tadi menurut saya sangat luar biasa sekali, Pak. Oh iya, saya juga sangat senang mendengarnya Bu. Terima kasih Bu atas umpan balik yang sudah Ibu berikan kepada saya. Sama-sama Pak Mulia, dari hasil coaching yang baru saja Bapak lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan untuk berikutnya? Ya, baik Bu. Jadi saya berencana ke depannya nanti untuk terus melakukan latihan-latihan lebih intensif dengan mendengarkan secara aktif maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif. Sehingga nanti pada saat saya melakukan coaching ke depannya, saya bisa bercerita lebih banyak dengan coach, kemudian coach juga bisa menyampaikan apapun yang ada dalam permasalahannya. Baik, Pak Mulia, semoga kompetensi tersebut dapat Bapak kembangkan sesuai dengan harapan Bapak nantinya ya. Semoga juga Bapak bisa mencapai kompetensi-kompetensi yang Bapak harapkan itu dengan memperbanyak praktik coaching. Ya Bu, jadi nanti saya akan berusaha Bu, ya, berusaha terus melaksanakan latihan-latihan dalam kegiatan coaching sehingga ke depannya nanti saya akan lebih baik lagi Bu. Kira-kira ada hal lain yang ingin disampaikan Pak Mu? Iya Bu, kalau menurut saya untuk saat ini sudah cukup Bu. Nah, baik Pak Mulia. Kalau begitu sampai ketemu lagi Pak Mulia. Terima kasih atas pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Terima kasih juga Bu. Sama-sama Pak Mul.